Maka kita sebagai hambanya Allah, sebagai umat Rasulullah, wajib kita beribadah kepada Allah. Wajib kita menyembah Allah, taat terhadap perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya Allah. Mengapa kita harus menyembah Allah? Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Ada 3 alasan setidaknya menurut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita hitung-hitung, tak sanggup kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi masih banyak di antara kita, umat Rasulullah, menganggap bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu masih kurang dan kurang kepada dirinya. Padahal kata Allah, apabila kita mensyukuri nikmatnya Allah, pasti Allah tambah. Mau banyak atau sedikit nikmat itu tetaplah harus kita syukuri. Dan jangan gara-gara nikmat dunia. Hari ini gara-gara nikmat dunia banyak kita berpecah belah. Gara-gara mengejar dunia. Gara-gara dunia banyak perpisahan di mana-mana. Persaudaraan putus tali silaturahmi. Bahkan ada yang memusuhi orang tuanya sendiri gara-gara nikmat dunia yang sesaat ini. Banyak gara-gara nikmat dunia, ia lupa nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat akhirat. Kita di dunia ini, jamaah Jumat rahimakumullah, punya masa, punya waktu. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Maka jangan terlena kita, jangan tertipu daya kita. Gara-gara nikmat yang sesaat ini, kita lupakan nikmat yang sesungguhnya. Kebanyakan di antara kita lebih memilih nikmat yang zahir secara lahiriah, nikmat yang bisa dilihat oleh mata, daripada nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat akhirat. Kita di dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini hanya tempat kita ninggal, bukan tempat kita tinggal. Di dunia ini hanya tempat kita menanam. Nanti di akhirat akan kita panen segala perbuatan amal yang kita laksanakan di dunia ini. Bolehkah kita menjadi orang kaya? Bolehkah kita mengambil dunia ini? Silahkan. Mau jadi orang kaya, silahkan. Mau jadi pejabat, silahkan. Mau jadi penguasa, silahkan. Tapi ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beribadalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan terlalu condong kita kepada dunia, sehingga kita lupa bahwa kita juga akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Maka kita sebagai hambanya Allah, sebagai umat Rasulullah, wajib kita beribadah kepada Allah. Wajib kita menyembah Allah, taat terhadap perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya Allah. Mengapa kita harus menyembah Allah? Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Ada 3 alasan setidaknya menurut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai manusia. Ayat ini menggunakan kata ya ayyuhan nas. Di dalam ilmu tafsir bukan cuma kepada umat Islam saja, tapi kepada seluruh manusia ayat ini diserukan, kepada seluruh yang mendengar, baik muslim maupun tidak. Kata Allah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Poin pertama, kenapa kita untuk beribadah kepada Allah? Kenapa kita menyembah Allah? Agar kita semakin semangat, agar kita naik ghirahnya untuk beribadah. Yang pertama, karena Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Tanda syukur seorang hamba telah diciptakan adalah mentaati perintah yang menciptakan dirinya, yaitu kita melaksanakan ibadah seperti yang beberapa hari lalu kita melaksanakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah karena Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Yang kedua, ayat 22-nya Allah mengatakan telah menciptakan bumi dan langit. Bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal, dan langit sebagai atapnya. Maksud dalam ilmu penafsirannya ialah bahwasanya Allah telah menciptakan dunia ini, bumi ini begitu sempurna, yang mana di antara daripada dunia, bumi dan langit ada di antara namanya oksigen. Ada lapisan-lapisan yang terselubung yang tidak terlihat oleh mata, tapi kita bisa merasakannya. Apa itu? Yaitu oksigen. Oksigen Allah berikan secara gratis kepada kita, secara cuma-cuma. Bebas kita mau memakai oksigen yang Allah berikan ini. Mau satu-satu, mau dua-dua sekali hirup, tidak ada masalah. Dan kita tidak ada yang di sini rebutan terhadap oksigen. Allah cukupkan. Kalau kita ingat-ingat jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu, musim COVID-19, semua kita wajib pakai masker. Yang mana gara-gara ini harga masker melambung tinggi, bahkan susah dicari. Prinsip ekonomi kapitalis berbeda dengan prinsipnya Allah. Prinsip ekonomi kapitalis, semakin dibutuhkan manusia, maka akan semakin mahal harganya. Semakin banyak yang butuh, semakin naik harganya. Seperti yang kita rasakan beberapa tahun yang lalu. Tapi berbeda dengan prinsip Allah Subhanahu wa ta'ala, yang begitu sayang kepada hamba-hambanya. Semakin dibutuhkan manusia, semakin gratis Allah berikan. Semakin cuma-cuma Allah berikan kepada kita. Kita butuh oksigen, Allah berikan gratis. Kita butuh air, Allah berikan gratis. Oksigen, kalaulah Allah buat ini berbayar, maka kurang lebih kita harus mengeluarkan uang selama 1 hari. Itu kurang lebih 14 juta rupiah per harinya, per orangnya. Kalau Allah buat ini bayar, apakah kita semua sanggup? Tidak. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam dikatakan oleh guru kita, seolah-olah kalau kita ini manusia, hambanya Allah ini, umat Nabi Muhammad ini, diri kita ini, kalaulah sudah merasa malas, kalau sudah datang rasa bosan, malas, capek, alasan karena pening, sehingga kita tidak mau beribadah kepada Allah, kita ingat kata beliau, kalaulah Allah ambil oksigen itu dari diri kita, 2 menit saja Allah hampakan oksigen di dunia ini, maka kita seperti ikan mujair yang ditaruh
di padang pasir yang panas. Dan kita semua tak akan sanggup. Maka ketika datang rasa malas, kita ingat Allah berikan oksigen kepada kita secara gratis. Yang terakhir, di dalam ayat 22-nya juga Allah mengatakan mencurahkan rahmat Allah berbentuk hujan. Dengan hujan ini tumbuh buah-buahan sebagai rezeki untuk kita, sehingga kita nyaman hidup di dunia ini. Dengan adanya hujan, petani bisa panen. Dengan adanya hujan, kita bisa minum. Dengan adanya hujan, kita bisa tentram. Dianalogikakan, kalaulah Allah buat, Allah tarik di bandar Setia ini 6 bulan saja tidak hujan, apa yang akan terjadi? Petani akan gagal panen. Bahkan beras pun payah dicari karena semua gagal panen. Kemudian sumur-sumur di rumah kita sebulan pertama sudah mulai mengering. Maka kita sepakat untuk mencari sumber air yang terdekat. Di mana? Di belakang, yaitu Sungai Tembung. Tapi Sungai Tembung itu airnya sangat jorok, sangat tidak layak. Kita sepakat seluruh warga Tembung Bandar Setia ini tidak ada lagi yang membuang sampah. Sehingga air yang terdekat ialah Sungai Tembung. Apa yang terjadi? 2-3 bulan, 4 bulan, Sungai Tembung pun akan mengering. Kemana kita cari air? Sumber air yang paling besar, yang paling dekat, yaitu adalah ke laut, yaitu di daerah Belawan, atau yang paling dekat dari daerah kita ini, yaitu sumber air laut. Air laut rasanya asin, tetapi di zaman sekarang, di zaman modern ini, air laut bisa disuling, air laut bisa dibuat tawar, sehingga semua orang bisa minumnya. Tapi tidak semua kita bisa membeli alat penyulingnya, dan harganya begitu mahal. Maka kita ingat nikmat Allah yang ketiga, sehingga kita bisa nyaman duduk hari ini, beribadah hari ini enak, tenang, karena salah satu nikmatnya Allah yaitu berbentuk hujan. Sehingga buah-buahan, sayur-sayuran ada di rumah kita. Kalau tak ada hujan, banyak pun uang kita, banyak pun rezeki kita berbentuk duit, mau kemana dibuat kalau tak ada yang mau dibeli? Percuma. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ada 3 alasan, 3 kesimpulan mengapa kita harus beribadah, mengapa kita harus bersemangat beribadah kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan kita. Yang kedua, karena Allah yang memberikan kita tempat tinggal di dunia ini. Di antara bumi dan langit ada namanya oksigen, kita hirup dengan tenang. Dan yang terakhir, karena Allah menurunkan rahmatnya berbentuk hujan, sehingga kita bisa hidup nyaman. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan makin bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Setiap ada datang rasa malas, kita ingat kalau Allah cabut, kalau Allah hilangkan oksigen dalam diri kita, apa yang akan terjadi? Sehingga kita makin semangat. Jangan kita tinggalkan kewajiban kita kepada Allah, karena Allah tak pernah tinggalkan, tak pernah lupa memberikan nikmatnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu huwas samiul alim.